Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang penyesuaian diri remaja. Nah, adapun yang akan saya sedikit terangkan yaitu tentang konsep dan proses penyesuaian diri. Nah, yang pertama ada penyesuaian diri. Apa sih penyesuaian diri itu? Penyesuaian diri adalah proses manusia untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri maupun pada lingkungannya. Nah, yang selanjutnya ada proses penyesuaian diri, yaitu di mana individu bisa mencapai keseimbangan diri dengan segala kemampuannya dalam lingkungan. Penyesuaian adalah suatu proses menuju hubungan yang harmonis, maupun itu eksternal ataupun internal. Nah, dan yang paling penting dalam proses penyesuaian diri ini sering muncul berbagai konflik. Contohnya frustasi, dan lain-lain sebagainya. Karakteristik penyesuaian diri. Penyesuaian diri secara positif, mereka tergolong mampu melakukan penyesuaian diri secara positif yang ditandai dengan hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. 2. Tidak menunjukkan adanya mekanisme-mekanisme psikologi. 3. Tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. 4. Memiliki pertimbangan rasional dalam pengarahan diri. 5. Mampu dalam belajar. 6. Menghargai pengalaman. Dan yang terakhir bersikap realistis dan objektif. Ada 3 bentuk reaksi dalam penyesuaian yang salah. Yang pertama reaksi bertahan, yang kedua reaksi menyerang, dan yang terakhir reaksi melarikan diri. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri, yang pertama ada kondisi fisik, yang kedua perkembangan dan kematangan, khususnya kematangan intelektual, moral, dan emosional. Yang ketiga penentu psikologi, dan yang keempat kondisi lingkungan, khususnya keluarga dan sekolah. Dan yang terakhir ada penentu kultural, termasuk juga agama. Kondisi jasmania. Kondisi jasmania seperti pembawaan dan struktur atau konstitusi fisik dan temperamen seperti disposisi yang diwariskan. Aspek perkembangannya ini secara intrinsik dan berkaitan dengan susunan tubuh. Perkembangan, kematangan, dan penyesuaian diri. Dalam proses perkembangan, respon anak berkembang dan respon yang bersifat intrinsik menjadi respon yang dipengaruhi melalui belajar dan pengalaman. Kondisi perkembangan ini mempengaruhi beberapa hal seperti emosional, sosial, moral, keagamaan, dan intelektual. Penentu psikologis terhadap penyesuaian diri. Yang pertama adanya pengalaman, 2 belajar, 3 determinasi dini diri, dan keempat adanya konflik dan penyesuaian. Kultural dan agama sebagai penentu penyesuaian diri. Proses penyesuaian diri anak mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat secara bertahap dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor kultur dan agama. Contohnya, tata cara kehidupan di sekolah, di masjid, dan semacamnya. Hal tersebut akan mempengaruhi bagaimana anak menempatkan diri dan bergaul dengan lingkungan atau masyarakat sekitarnya. Selanjutnya ada permasalahan-permasalahan penyesuaian diri remaja. Permasalahan penyesuaian diri yang dihadapi oleh remaja dapat berasal dari kondisi atau suasana psikologis keluarga, seperti keretakan keluarga, kemudian juga perbedaan perilaku antara anak laki-laki dengan anak perempuan yang tentunya akan mempengaruhi hubungan antara keduanya. Selain berasal dari keluarga, permasalahan penyesuaian diri remaja juga dapat berasal dari kehidupan sekolah. Persoalan-persoalan umum yang sering dihadapi oleh remaja yang mungkin timbul adalah penyesuaian diri yang berkaitan dengan kebiasaan belajar yang baik. Implikasi proses penyesuaian diri remaja terhadap penyelenggaraan pendidik. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperlancar proses penyesuaian diri remaja khususnya di sekolah adalah sebagai berikut. 1. Menciptakan situasi sekolah yang dapat menimbulkan rasa betah bagi anak didik baik secara sosial, fisik maupun akademis. 2. Menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan bagi anak. 3. Usaha memahami anak didik secara menyeluruh baik presentasi belajar, sosial maupun seluruh aspek pribadinya. 4.
menggunakan metode dan alat mengajar yang menimbulkan gairah belajar. Karena di sekolah guru merupakan figur pendidik yang penting dan besar pengaruhnya terhadap penyesuaian siswa-siswanya, maka dituntut sifat-sifat guru yang efektif, yaitu sebagai berikut dalam Ryan dan Garrison 1956. 1. Memberi kesempatan atau alert, tampak antusias dan berminat dalam aktivitas siswa di kelas. 2. Ramah dan optimis. 3. Mampu mengontrol diri, tidak mudah kacau, dan teratur tindakannya. 4. Senang kelakar, mempunyai rasa humor. 5. Mengetahui dan mengakui kesalahannya sendiri. 6. Jujur dan objektif dalam memperlakukan siswa. Terima kasih.